Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 kelas A Indralaya, mata kuliah Keuangan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lili Erina Magister Sains. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai keuangan publik dan kasus yang saat ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seputar harga minyak goreng. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Angelita Agustini, Aulia Putri Karisma, Bella, Marisa Novitasari, dan Nurlita. Pembahasan pertama adalah mengenai apa itu keuangan publik. Sesungguhnya keuangan publik itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara, yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, dengan subjeknya pemerintahan pusat atau daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Objeknya ialah kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisah, dan segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara. Bagaimana sih proses keuangan publik? Dalam prosesnya, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, sebagaimana dimulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Selanjutnya, keuangan publik sumbernya itu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, yang artinya pemiliknya adalah publik atau masyarakat. Tugas dan fungsi pemerintah. Tugas dan fungsi pemerintah sebagai pengatur perekonomian adalah mengatur keuangan publik, yaitu dengan membuat, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi melalui kebijakan fiskal. Yang artinya segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Dan kebijakan moneter yang artinya suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang, distribusi, dan stabilisasi barang-barang publik yang berjalan seimbang sehingga perekonomian tumbuh dan rakyat sejahtera. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan publik itu haruslah dipertanggungjawabkan oleh pengelola perbendaharaan negara kepada presiden sampai pada nilai rupiah yang terkecil, bahkan kepada yang maha memiliki segalanya. Selanjutnya mengenai kasus minyak goreng. Kita ketahui bahwa belum lama ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai harga minyak goreng yang beredar di pasaran. Kami akan membahas mengenai kebijakan tersebut serta bagaimana solusi untuk mengatasinya. Pada kasus minyak goreng, kebijakan yang digunakan adalah kebijakan distribusi dan harga minyak goreng atau kebijakan satu harga Rp14.000, yang mana kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah melalui rapat teknis yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartanto, dan dihadiri oleh kementerian atau lembaga dan stakeholder terkait. Mengapa kebijakan ini dibuat? Ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dikarenakan ketersediaan minyak goreng yang sulit ditemukan dan harga eceran minyak goreng tersebut mahal. Lalu kapan kebijakan tersebut dilaksanakan? Kebijakan tersebut dimulai pada tanggal 19 Januari 2022, lalu kebijakan tersebut diakselerasi pada tanggal 15 Maret 2022. Di mana kebijakan tersebut dilaksanakan? Langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan terlebih dahulu melalui Retail Modern yang merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRindo serta Indomaret dan juga di pasar tradisional. Selanjutnya, penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng dapat terjadi karena adanya fenomena panik buying yang menimpa sebagian besar masyarakat. Kemudian adanya penarikan pasokan minyak goreng dari pasar oleh distributor.
Faktor kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari mekanisme penawaran dan permintaan, atau supply dan demand. Selanjutnya, akan dijabarkan beberapa faktor yang menyebabkan minyak goreng menjadi langka. Yang pertama dikarenakan naiknya harga minyak nabati. Saat ini harga CVO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan dari 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Akibatnya, para produsen minyak goreng lebih memilih untuk menjual minyak gorengnya ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. 2. Pemerintah merencanakan program B30. Saat ini, konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng sedang digunakan untuk produksi biodiesel. Hal tersebut terjadi karena adanya kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. 3. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Konsumen luar negeri yang semula menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Yang keempat, proses distribusi dan logistik. Proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai penjuru Indonesia. Hal inilah yang lantas menyebabkan kenaikan harga distribusi. Sedangkan berkaitan dengan logistik, harga kontainer saat ini diketahui lebih mahal daripada sebelumnya. Shipping atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga. Faktor-faktor tersebut mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan. Apa dampak dari kebijakan tersebut? Dampaknya adalah tingginya permintaan minyak goreng dari masyarakat sehingga stok minyak goreng seringkali kosong di sejumlah peritel modern terlebih di pasar tradisional. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan mengakui kebijakan minyak goreng satu harga tidak optimal. Lantaran di pasaran, masyarakat justru kesulitan mendapatkan minyak goreng, berbanding terbalik saat minyak goreng masih dijual dengan harga tinggi. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, harga jual minyak goreng tidak boleh melebihi HAT yang telah ditetapkan. Apabila diketahui ada yang masih menjual di atas itu, maka akan dikenai sanksi administrasi dan bisa ditutup usahanya. Yang kedua, memesan langsung ke pabrik dan langsung didistribusikan ke pasar-pasar. Yang ketiga, menambah kuota pemesanan ke pabrik atau agennya dikoneksikan ke pabriknya. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.